Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan prodi akuntansi akan menjelaskan tentang bisnis intelijen itu seperti apa. Nah, yang pertama akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari bisnis intelijen itu apa. Nah, bisnis intelijen adalah jabatan yang di dalamnya ditugaskan untuk mencari suatu cara dan metodologi untuk menganalisis suatu informasi terkait bisnis. Kemudian bertujuan sebagai alat bantu untuk menganalisis penghitungan scorecard sekaligus memberikan rekomendasi pada pengguna terhadap tindakan yang sebaiknya akan diambil. Nah, bisnis intelijen ini membantu akan mengenali potensi dan ketidaksempurnaan pada perusahaan sekaligus dengan penyebabnya sebelum hal tersebut berkembang menjadi sebuah masalah yang lebih besar. Nah, BI ini akan berfungsi memberikan advance alarm, memberikan informasi tren, dan melakukan benchmark. Bisnis intelijen ini bertujuan untuk memudahkan implementasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang lebih efektif. Nah, kemudian ada sejarah. Istilah bisnis intelijen atau BI ini pertama kali digunakan oleh Hans Peter Lund, seorang peneliti di IBM, dalam sebuah artikel pada tahun 1958. Nah, berikut manfaat dari bisnis intelijen itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan nilai dari suatu data dan informasi yang diinginkan perusahaan karena data dan informasi dapat diintegrasikan. Kemudian memudahkan dalam mengambil sebuah kesimpulan dari keadaan bisnis yang mudah diakses dan dimengerti. Kemudian membantu pihak manajerial untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Kemudian membantu dalam memutuskan hal yang harus dilakukan oleh pembisnis di tengah krisis. Kemudian memudahkan pengukuran kinerja perusahaan dalam tolak ukur key performer atau indikator KPI. Kemudian menunjukkan pencapaian KPI dalam mudah, cepat, dan tepat. Terus mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terdapat indikator yang menunjukkan adanya masalah, misalnya target masih jauh untuk dicapai. Kemudian meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada digunakan sebelumnya oleh perusahaan, mempercepat tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan sehingga lebih menghemat waktu, kemudian mengalokasikan sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lebih tepat. Nah, penerapan bisnis intelijen dalam berbagai industri ini saya ambil dua. Yang pertama, bisnis intelijen pada industri retail itu, perusahaan retail pada umumnya memiliki pelanggan yang besar dan pada umumnya pelanggan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dengan adanya implementasi CMR, maka pihak manajemen dapat mengotomatiskan interaksi dengan pelanggan dan tim penjual serta dapat menganalisis data pelanggan yang diperoleh dari pos interaksi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Sehingga pihak manajerial dapat mendapatkan insight terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, kemudian penerapan bisnis intelijen pada industri pendidikan itu seperti saat ketika penerimaan mahasiswa baru atau pengelompokan nilai-nilai terhadap mahasiswa yang sedang atau naik ke semester berikutnya seperti itu. Jadi untuk memudahkan para dosen-dosen untuk menganalisis kebutuhan mahasiswa tersebut atau memfokuskan mata kuliah yang sedang dilangsungkan menurut silabus dan lain-lain. Nah, sekian, terima kasih. Ada adalah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.